wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ista Herlita sebagai fasilitator saya, yang saya hormati Bapak Iwan sebagai pengajar praktik saya. Jumpa kembali bersama saya Sri Eka, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Nova, guru bidang studi bahasa Inggris di SD Negeri 1 Binangga. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan supervisi pada tahap pra-observasi. Berikut ini kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Ibu Nova. Waalaikumsalam Ibu Eka. Ya. Ibu Nova, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini Ibu tidak sibuk ya. Alhamdulillah kabarnya baik. Hari ini juga saya tidak sibuk. Ya. Baik, Ibu Nova, saya mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Nova. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu Nova nanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Ibu Nova. Di sini nanti Bu Nova dapat bercerita, mengobrol atau berbincang-bincang dengan saya. Kita santai saja ya Bu. Ya. Oke. Dan kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Ibu Nova dalam melaksanakan proses pembelajaran yang akan kita jadwalkan nanti. Baik Ibu Nova, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nova. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tulis, ada dua pembelajaran, ada dua yang ingin saya capai. Yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi waktu dan mengucapkannya menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang kedua, peserta didik mampu melakukan percakapan singkat mengenai waktu dengan menggunakan bahasa Inggris juga. Baik Ibu Nova, berarti di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Nova capai, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi waktu dan mengucapkan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian peserta didik mampu untuk melakukan percakapan singkat mengenai waktu dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, untuk pertanyaan yang kedua mengenai area pengembangan. Area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi yang mana? Oke. Ya. Untuk area pengembangannya di sini saya sudah membuat identifikasinya, yaitu di pengetahuan dan keterampilan siswa. Pada pengetahuannya, yaitu siswa dapat mengidentifikasi waktu menggunakan bahasa Inggris, dan pada keterampilannya mereka dapat melakukan percakapan mengenai waktu juga dalam bahasa Inggris. Oke, berarti untuk area pengembangannya di sini Ibu Nova melalui pengetahuan dan keterampilan. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, misalkan dalam strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya maupun media yang Ibu Nova gunakan pada pembelajaran nantinya. Oke. Untuk strateginya sendiri dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional. Saya menggunakan juga diskusi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, keterampilan dan keaktifan mereka pada saat di kelas. Metode yang saya gunakan juga itu penugasan dan melakukan tanya jawab. Kemudian medianya sendiri, karena mereka sudah memiliki LKS Lembar Kerja Siswa, kami akan menggunakan itu dan juga ditambah dengan buku pembelajaran.
Oke, baik Ibu Nova. Berarti di sini untuk strategi pembelajarannya, Ibu Nova menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional. Kemudian untuk metodenya ada diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Baik, untuk pertanyaan yang keempat mengenai waktu pelaksanaannya. Kira-kira kapan waktu pelaksanaannya, di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Oke. Untuk waktu pelaksanaannya insya Allah akan kita laksanakan di hari Selasa, jam pertama di kelas 4. Oke, baik. Berarti nanti di hari Selasa di kelas 4 jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu Nova, akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Oke, baik. Ya, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir yaitu pasca observasi. Oke, sebelum kita mengakhiri percakapan pra-observasi ini, yang ingin saya tanyakan lagi, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Oke, setelah percakapan kita yang sebelumnya, saya bisa menarik kesimpulan. Saya memiliki gambaran untuk persiapan proses pembelajaran nanti, untuk strateginya, metode, dan media yang nanti akan saya gunakan di kelas. Ya, berarti Ibu Nova memiliki gambaran-gambaran yang akan dipersiapkan dalam proses pembelajaran nantinya. Oke, baik Ibu Nova, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya, bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas 4 hari Selasa dan di jam pertama. Oke. Bertemu Ya. hari Selasa. Oke, baik Ibu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu, oke? Tolong ketua kelasnya pimpin doanya dulu, nak. Ayo. Tolong kita belajar pada sebuah tahun sampah berdoa. Insya Allah ilmunya jadi berkah. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, nak? Jam. Oke. Ada yang tahu apa bahasa Inggrisnya jam? Masih ingat?
bunyi suaranya? Jam 8 tepat? Berapa? 8? Berapa? Suaranya ya. Oke. Kalau jam 9 tepat? 10 o'clock. Oke. Kalau jam 9 tepat? Berapa? 9 o'clock. Iya, kasih keluar suaranya. Gak apa-apa ya. Yang ingat 1, jadi kalau ibu tadi jam berapa kalian bangun? Jadi wake up in the morning kan? Kalau yang bangun jam 5 bilang 5 o'clock. Kalau kamu bangun jam 6 nak? Bilangnya 6 o'clock. Jadi sekarang aku mau gambar jamnya. Kalian kalau jam ini ibu tulis baru kalian. Kalau ini berapa? Satu bahasa Inggrisnya tepat. Sekarang kalian tulis bukunya jam berapa? Ibu mau Ranu. Ranu, boleh tolong ibu tulisan ini dalam bahasa Inggris? Ya, ada terus ibu panggil ya nih. Oke, good. Oke. Benar tidak? Benar. Oke, tepuk tangan buat Ranu boleh. Oke. Terus siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Oke. Siapa yang bisa tolong ibu nomor 2? Jangan takut ya, namanya belajar. Kalian thank you, Zahira. What time is it? What time is it? It is berapa nak? Berapa sih? Yang keras itu It is 6 o'clock. Oke, kalau ibu geser ke sini. Kalau ibu geser ke sini jam berapa nak? What time it is? It is 9 o'clock. Bagus. Kalau ibu geser di sini, what time it is? It is 10 o'clock. Kalau ibu ditaruh di sini, what time it is? 12 o'clock. Jadi ingat ya, 12 itu 12, 11 itu 11. Coba kalian ikuti ibu. 12 o'clock. 12 o'clock. Jam apa itu jam 12? Jamnya kalian apa? Pulang. Jadi kalau ibu tanya, what time you go back to school? Jam berapa pulang sekolah? 12 o'clock. Jadi sudah tahu toh bahasa Inggris
Ditanya, jam berapa kalian pulang sekolah, nak? Well, oke. Halaman 6. Yang punya coba lihat bukunya halaman 6. Yang tidak punya dengarkan ibu, oke? Yang tidak punya dengarkan ibu. Oke. Di situ ada yang nomor 1. It is what? Yang kedua di sebelahnya is 9 o'clock. Oke. Yang kedua di bawahnya. Yang kedua di bawahnya, perhatikan. Oke. Kalau lewat 30 berarti half past. Half past. Half past lewat 30. Lewat 30 apa, nak? 30 apa, nak? Dia 30 jam. 30 jam lain ya? Oke. Oke, jadi di situ coba lihat nomor 2-nya. What time it is? It is half past 7. Oke. 7:30 half past 7. Oke. 7:30 sudah masuk belum kalian? Belum ya? Masih sarapan ya? Sudah? Oke. 7:30 berarti bahasa Inggrisnya half past 7. Jadi 30-nya dulu dibilang, baru kemudian angka di depannya. Oke? Paham? Dibilang dulu 30-nya, baru kemudian angka di depannya. Berarti dia jam 7 lewat 30. Kalau begini bagaimana? Half past 9. Oke, good. Half past 9. Bagus. Oke. Kalau begini, ada yang bisa jawab? Tolong ibu, kalau ini perhatikan ayah. Adit, perhatikan Adit. Half past. Oke, terima kasih Laila. Kenapa dibilang half, nak? Kenapa dibilang half? Kenapa? Kenapa half? Karena 20 pas itu lewat, tapi kalau half itu 30 menit. Jadi kalau seperti ini ditulisnya setengah 30 menitnya, baru kemudian angka di depannya. Oke. Mengucapkan jam dalam bahasa Inggris. Nanti berikutnya kita akan melakukan percakapan dalam bahasa Inggris bertanya tentang jam atau bertanya tentang waktu. Oke, karena sekarang berhubung sudah waktunya pulang, it is 12 o'clock, sudah waktunya pulang. Jadi sebelum pulang kita berdoa bersama. Kalau untuk ke kelas, ayo dipimpin doanya dari sini saja, nak. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sri Eka, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi pada pasca observasi. Saya masih bersama rekan saya Ibu Nova sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Nova, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik hari ini baik. Iya, alhamdulillah baik ya Bu. Pada percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, di sini saya mempunyai pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu, yaitu untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Oke, terima kasih Beka. Pertama, perasaan saya setelah melakukan kegiatan ini, pembelajaran di kelas itu awalnya agak tegang ya Bu ya. Mungkin karena dinilai, tetapi alhamdulillah proses pembelajaran berjalan dengan baik walaupun belum terbiasa di supervisi. Oke, alhamdulillah ya Ibu sudah berjalan dengan baik. Oke, dari proses pembelajaran kemarin bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Oke. Untuk tahapannya saya sudah membuat perangkat pembelajarannya. Untuk area pengembangannya yaitu di pengetahuan dan keterampilan seperti yang saya sampaikan kemarin. Pada pengetahuan yaitu siswa dapat mengidentifikasi waktu dengan menggunakan bahasa Inggris, dan pada keterampilan mereka dapat melakukan percakapan sederhana mengenai waktu dalam bahasa Inggris. Oke, baik. Area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Oke. Ada sedikit catatan saya di sini. Ya. Menurut saya alhamdulillah sudah berhasil, sudah berjalan dengan baik, namun masih ada yang perlu saya perbaiki, masih ada kekurangan dan masih ada beberapa kendala yang saya hadapi. Iya, baik, berarti sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan sesuai ya Bu, walaupun masih ada kekurangan atau kendala-kendala. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Baik, adapun kekurangannya dan kendala itu saya masih menemukan beberapa siswa yang mereka tidak begitu terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Artinya siswa tersebut masih kurang aktif dalam pembelajaran di kelas ini. Oke, baik. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dan atau yang tidak terlibat ya dalam diskusi kelompok. Nah, kira-kira mengapa hal itu sampai terjadi, dalam arti mengapa kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya atau dalam tanya jawab atau penugasan ya seperti itu. Kemarin saya membuat lebih banyak catatan-catatan kecil yang kemungkinan yang saya temukan mungkin mereka aturan dalam pembagian kelompok itu belum sesuai, dan saya belum memahami gaya dan minat belajar mereka secara menyeluruh. Dan saya akan melakukan yang pertama, mengetahui atau mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana kesiapan belajar mereka, kemudian saya menyesuaikan pembelajaran saya dengan kebutuhan mereka, kemudian mengetahui minat belajar mereka, gaya belajar, dan juga tentu saya akan memperhatikan lagi ya Bu ya kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya, agar supaya pembelajaran saya di kelas nantinya lebih menyenangkan, lebih aktif, dan lebih bisa berhasil proses pembelajarannya. Oke, baik Ibu Nova. Jadi itu rencana ke depannya ya Bu. Ibu lebih memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar siswa ya Bu. Dan juga Ibu nanti akan melihat kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Begitu ya Bu? Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu.
Saya tunggu nanti ya Bu. Nanti, Ya, ya. cerita-cerita Ibu apakah dapat terrealisasi atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Oke, untuk itu insya Allah secepatnya Bu ya, saya akan Ya. melakukan perbaikan terkait proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Oke, baik Ibu Nova, terima kasih atas waktu dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi. Oke. Oke, baik. Terima kasih kembali Bu Eka. Iya, terima kasih kembali Bu Nova. Oke, baik. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dari percakapan observasi, kemudian observasi kelas, sampai pasca observasi. Demikian dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nova. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.